Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalau kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Hervinio Kipradikta, MHI selaku dosen filsafat hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Sebelum menjelaskan materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NPM 21210200086. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Nah, definisi hakikat atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami sesuatu yang golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Kemudian definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemudian definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, genus proximum, dan perbedaan spesifik, diferensial spesifik. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Kemudian perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis geniusnya. Misalnya berakat budi membedakan manusia dari hewan. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Kemudian hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofi tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapan serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kemudian kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan, filsafat lembaga keagamaan. Kemudian filsafat hukum Islam itu diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyri. Selanjutnya faktor-faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama itu wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. Kemudian kebenaran
filosofis tidak memerlukan pembuktian atau perlu didasari bukti kebenaran baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam, artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari pembincangan. Hal itu yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua dikaji oleh ilmu pengetahuan, dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga, sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu itu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahap-tahapannya itu mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai suatu yang dimaksud. Yang keempat, radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya. Yang terakhir, radix, artinya akar, yang juga disebut arche sebagai ciri khas berpikir filosofi. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati. Dan kelima, hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat itu tidak hanya berbicara mengenai wujud atau materi sebagai ilmu pengetahuan, tetapi berbicara mengenai makna hakikat yang terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Nah, berdasarkan 5 ciri berpikir filosofi tersebut dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atau segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematik, logis, dan radikal. Segala hal yang dapat dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Dan yang ketiga, sebagai sesuatu yang rasional dan irasional. Keempat, semua yang bersifat natural dan supernatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan perspektif. Yang keenam, berhubungan dengan hakikat yang terbatas, yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia, yang objektif maupun subjektif. Yang ke-8 itu berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang ke-9, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas, sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Nah, tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.